Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rabiatun dari kelas 3C Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Hukum Dagang. Dosen pengampu yaitu Ni Putu Desi Novitawati SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persekutuan perorangan atau perusahaan perorangan. Saya akan menjelaskan pengertian, jenis-jenisnya, dan juga contoh dari perusahaannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang persekutuan perseorangan atau perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan dikenal sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dari pengertiannya, perusahaan perseorangan adalah sebuah bentuk usaha yang dimiliki, dijalankan, dan ditanggung oleh satu orang saja, tidak boleh lebih. Pemilik jenis usaha ini tidak hanya mengambil keuntungannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab penuh apabila mengalami kerugian. Perusahaan perseorangan ini memiliki sistem informasi manajemen yang bebas, dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak orang lain secara langsung, contohnya pemerintah. Perusahaan perseorangan biasanya dioperasikan dengan alat produksi dan teknologi yang cukup sederhana. Selain itu, modal yang dibutuhkan dalam proses produksi cukup kecil sehingga jumlah produk yang dihasilkan sedikit. Bahkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pun tidaklah banyak. Meskipun begitu, jenis usaha perseorangan ini juga bisa menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit jika sang pemilik usaha dapat menjalankan dan mengelola bisnisnya dengan baik. Karena perusahaan dikelola dan diawasi oleh satu orang saja, pemilik atau pengelola usaha tersebut akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaannya tanpa perlu membagikannya kepada orang lain. Namun, kekurangannya adalah pemilik perusahaan mau tidak mau harus menanggung resiko yang akan muncul dalam kegiatan usahanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri perusahaan perseorangan. Suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan perseorangan apabila memiliki karakter atau ciri-ciri tertentu, yaitu proses pembentukannya cukup mudah. Pemilik perusahaan adalah perseorangan atau seseorang saja. Modal tidak terlalu besar dan melibatkan aset pribadi. Sistem atau cara mengelolanya cukup sederhana. Tugas serta tanggung jawabnya tidak terbatas. Keberlanjutan usaha tergantung pada pemilikannya. Nilai tambah atau nilai penjualannya relatif kecil. Dan juga yang terakhir, perusahaan perseorangan bisa ditransfer kapan saja. Jenis-jenis perusahaan ada dua, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan berlisensi. Perusahaan perseorangan berlisensi merupakan jenis perusahaan perseorangan yang memiliki izin dari pihak berwenang atau pemerintah. Perusahaan ini yaitu perusahaan yang sudah memiliki sertifikat pendaftaran bisnis, surat izin usaha perdagangan, izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perusahaan perseorangan tanpa izin. Perusahaan perseorangan tanpa izin adalah jenis perusahaan perseorangan yang tidak atau belum mempunyai izin dari pihak berwenang. Contohnya seperti kios pinggir jalan, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perusahaan perseorangan. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Perusahaan perseorangan di bidang pertanian ini biasanya banyak berada di daerah pedesaan atau pedalaman. Usaha ini memiliki modal yang terbatas karena biasanya petani mengolah lahan pertaniannya sendiri dan hasil pertaniannya akan dijual kembali untuk mengembalikan modal. Agar proses usaha seperti ini dapat berjalan dengan lancar, kita perlu menguasai ilmu serta ekonomi yang dapat digunakan sebagai analisis. Untuk melakukannya pun sebenarnya tidak terlalu sulit dan tidak memerlukan keahlian khusus. Bahkan kita juga bisa menggunakan lahan yang terbatas untuk menghasilkan sayur mayur dan juga padi dan lain sebagainya. Contoh perusahaan di bidang pertanian yaitu budidaya tanaman hias, usaha tanaman hidroponik, jual beli bibit pupuk tanaman, juga usaha tanaman rempah.
Yang kedua, industri kecil. Jadi usaha industri kecil biasanya dilakukan secara perseorangan karena dapat dimulai dari modal yang kecil. Selain modal sendiri yang tidak terlalu besar, usaha industri kecil juga biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang tidak terlalu banyak. Biasanya dari 5 sampai 19 orang saja. Tenaga kerja yang diambil pun biasanya dari lingkungan terdekat, seperti seorang pemilik, sahabat, teman, atau keluarganya sendiri. Usaha industri kecil juga biasanya menawarkan jasa sumber dari keahlian sang pemilik. Hal ini yang menyebabkan industri kecil ini bisa bergerak lebih fleksibel. Misalnya, seseorang seniman yang menawarkan jasa melukis dengan membuat tas lukis, kerajinan, daur ulang barang bekas, dan sebagainya. Contoh perusahaan perseorangan yang bisa kita lihat dari ide bisnis antara lain kerajinan tanah liat, kerajinan kayu, industri rumah tangga, anyaman, mainan, atau souvenir pernikahan. Selanjutnya yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan mungkin menjadi jenis perusahaan perseorangan yang paling banyak kita temui di lingkungan kita tersendiri. Jenis usaha ini adalah kegiatan yang jual beli barang bertujuan untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti pengecer, penjualan agen, dropshipping, atau reseller. Selanjutnya ada juga usaha jasa. Wajar bila ada anggapan bahwa usaha dagang merupakan salah satu jenis usaha yang paling diamati oleh masyarakat Indonesia. Meskipun usaha ini memerlukan keahlian khusus, dapat disesuaikan dengan bakat bahkan kesenangan. Lantaran itulah jenis usaha ini banyak dilirik karena lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kemampuan dan tentunya bisa dikelola secara perorangan. Usaha ini bahkan bisa dilakukan tanpa modal pun. Peluang jenis usaha perseorangan ini sangat terbuka luas karena dapat dilakukan dari kategori apa saja. Jenis usaha ini memiliki potensi keuangan yang menggiurkan. Usaha jasa yang dilakukan secara online lebih memiliki potensi yang besar karena mampu merambah pasar yang lebih luas. Contohnya seperti desain grafis, YouTuber, penulis, freelance, joki tugas, dan lain-lain. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari perusahaan perseorangan tersebut. Kekurangan perusahaan perseorangan yaitu pemilik perusahaan perseorangan tidak memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Terakhir saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari perusahaan perseorangan. Kekurangan perusahaan perseorangan yaitu 1. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. 2. Sumber modalnya cukup terbatas. 3. Manajemen atau pengelolaan bisa menjadi terganggu. Yang keempat, kelangsungan usaha kurang terjamin secara pasti. Selanjutnya yaitu kelebihannya. Perusahaan perseorangan adalah jenis usaha yang tidak dikenakan pajak seperti PT-PT atau firma yang kita ketahui. Pengelolaan internalnya tidak begitu rumit dan tidak pun bisa dengan mudah dalam melakukan pemantauan. Biaya manajemen dan operasional cenderung rendah karena pemilik bisnis memiliki tugas sebagai karyawan atas bisnis itu sendiri. Tidak memerlukan proses administrasi hukum yang rumit seperti ke notaris, hukum, dan lain-lain. Dari seluruh penjelasan mengenai perusahaan perseorangan tadi, kesimpulannya perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Meski begitu, perusahaan perseorangan tetap bisa dikembangkan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Tentunya untuk mengembangkan perusahaan perseorangan membutuhkan modal yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.